Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 655. Kenshin yang hendak masuk ke restoran akan membeli es krim untuk Kaori, malah melihat kejadian yang memiriskan. Ada orang tua dan anak kecil yang bersamanya, lagi memilah-milah sampah, mengambil makanan yang baru dibuang. Kenshin pun tak tega melihatnya. Langsung saja menghampiri. Kenshin bicara, "Bapak-bapak dan ibu kok makan di sini? Ini kan kotor, tak layak untuk dimakan." Seorang bapak tua dan ibu itu pun langsung melihat Kenshin. Ada pemuda yang tak dikenalnya, yang melarang apa yang dilakukannya. Bapak itu pun langsung bicara, "Ya gimana lagi nak, kita orang tak punya yang bisanya makan dari sini. Minta-minta di jalan sekarang dilarang. Jadi bapak dan ibu ini tak ada pilihan selain harus makan dari sini." Cucu saya pun menangis karena rasa laparnya. "Terpaksa nak kami makan dari sampah ini. Sudah 1 bulan nak kami begini. Beruntungnya tak dilarang oleh security." Terlihat anak kecil makan es krim yang baru diambil dari sampah. Kenshin pun mendekati anak itu. Langsung Kenshin mengambilnya. "Apa yang dimakan itu?" Kemudian Kenshin bicara, "Ayo adik kecil, kita beli es krim di dalam. Ayo bapak dan ibu masuk ke restoran. Makan di sana yang enak. Jangan mengambil di sampah ini lagi." Bapak itu pun menjawabnya, "Oh anak muda, kita tak punya uang. Apalagi untuk makan di restoran ini. Bermimpi saja bapak dan ibu tak pernah. Jadi biarkan kami makan dari sini. Memang sudah nasib kami seperti ini. Apalagi saya sudah tua. Tak bisa kerja seperti dulu lagi." Kemudian bapak itu melanjutkan mencari lagi roti-roti sisa yang dibuang di sampah. Kenshin yang melihatnya langsung menjadi sadar. Selama ini bisa makan kenyang, apapun bisa dibelinya. Ternyata banyak orang yang di luar merasa kelaparan dan kekurangan, hingga melakukan seperti ini. Sementara itu Rena Larazati dibawakan makanan paling enak di restoran. Aditya sendiri yang membawanya. Langsung saja Aditya bicara, "Oh ya Mbak Rena, ini makanan spesial di sini. Sekalian saya tadi pesan catering untuk perusahaan saya. Sekalian juga aku bawa makanan ini untuk Mbaknya. Jadi silahkan untuk dicoba. Yang lain juga silahkan." Aditya bicara dengan ramah. Teman-teman Rena semua pun langsung mengira mereka bisa menebaknya. Termasuk juga Niken. Kalau Aditya, pengusaha muda yang tampan ini, sedang ada hati ke Rena. Meski Niken suka ke Aditya, tapi Niken tak masalah kalau Rena yang mendapat perhatian. Sebab Rena itu baik orangnya. Memang pantas mendapat cowok yang baik pula. Niken pun bicara dalam hatinya. Berarti Rena dapat cowok pengusaha lagi, yang kaya pula orangnya. Hitung-hitung penggantinya Yudis. Teman-teman Rena lain pun berpikir sama. Termasuk Morita, temannya Aditya, yang juga langsung tahu hal itu. Hingga Morita itu bilang, "Wah kamu Aditya, kok perhatian ke Rena saja ya? Padahal aku kan temanmu. Tapi malah memperhatikan temanku ini. Wah, aku curiga ini. Jangan-jangan kamu ada maksudnya." Si Rena yang mendengarnya pun jadi paham kalau Aditya ini suka padanya. Tapi Rena terkesan biasa saja. Apalagi selama ini, memang banyak pria yang suka padanya. Jadi hal itu tak membuatnya terbawa rasa. Kemudian Aditya pun menjawab temannya, "Kamu Morita pakai curiga segala. Masa gua baik ada maksudnya? Kan memang sudah seharusnya begitu." Kemudian ada pelayan restoran yang mengantar minuman. Jumlahnya ada 3 orang. Mereka menaruhnya di meja, sambil bersikap ramah dan mempersilahkan. Kemudian mereka pun akan kembali. Namun Aditya itu bilang, "Tunggu-tunggu Mas dan Mbaknya. Jangan balik dulu. Ini ada tips dari saya." Aditya mengeluarkan uang, langsung memberi masing-masing orang sebesar 500 ribuan. Si Rena dan Niken pun melihatnya. Aditya baik sekali pada pekerja biasa, hingga mereka pun mulai merasa menilai Aditya seorang yang dermawan.
suka memberi dan menolong orang. Sementara itu Kenshin yang di luar, bertanya pada bapak yang diketahui namanya Pak Sarmin. Kenshin berkata, "Oh ya Pak Sarmin, anak ini memang cucu dari siapa ya? Kok ada 2 yang ikut Pak Sarmin? Masih kecil-kecil begini." Istrinya yang ibu tua itu menjawabnya, "Ya ini cucu saya nak. Cucu asli dari anak saya bernama Sarwenda, putri kami sendiri." Kenshin membalasnya, "Oh jadi cucu asli ibunya. Terus orang tuanya di mana ya?" Maksudnya ibu dari anak-anak ini. Putrinya ibu yang bernama Sarwenda tersebut. Ditanya seperti itu, kedua orang tua itu terdiam. Mata mereka menunjukkan kesedihan. Kenshin melihatnya, mengira anaknya mungkin sudah meninggal. Kemudian Kenshin bicara, "Oh tak apa-apa, tak usah dijawab. Kalau gitu ayo Pak Sarmin dan Ibu Marti. Mari masuk ke restoran. Tak usah dipikir bayarnya. Pak Sarmin dan Ibu Marti tinggal makan saja. Nanti saya yang membayarnya." Kenshin tersenyum bicara itu. Pak Sarmin lantas bilang, "Oh ini nak sebenarnya, dulu kami itu punya rumah. Saya dan istri berjualan nasi di warung. Dan putri kami Sarwenda yang sudah menikah, punya kedua anak ini." Singkat cerita Sarwenda bercerai dengan suaminya. Kemudian menikah lagi dengan orang yang kaya. Entah mengapa tiba-tiba Sarwenda berubah. Mungkin tak mau diketahui suami keduanya itu. Kalau dia sudah punya anak. Mungkin Sarwenda takut ditinggal suami keduanya, yang memang orang kaya. Hingga memilih meninggalkan anaknya. Bahkan rumah kami disita oleh bank. Sarwenda menggadaikan untuk kepentingan yang kami tak tahu itu. Hingga akhirnya kita terlantar, hidup di jalanan bersama cucu yang masih kecil ini. Dan 1 bulan kemarin saya mendapat kabar tentang keberadaan anak saya itu. Sekarang jadi istrinya pengusaha, bekerja di kantor yang punya nama. Bapak dan ibu sempat ke sana untuk sekedar bertanya, terutama tentang anaknya ini. Tapi kami ini ditolak nak. Sarwenda tak mau bertemu, dan menyuruh security agar kami pergi. Ya sudah nak, pikir kami. Mungkin putri saya tak mau diketahui. Kalau sudah punya 2 anak ini. Kenshin tiba-tiba mendengar cerita yang menyedihkan. Bukan hanya tentang Pak Sarmin yang mencari makan dari sampah. Ada hal lain yang di belakangnya, yang menyangkut anak kecil ini. Serta pula putrinya yang tak baik sekali, yang bernama Sarwenda. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Pak Sarmin, memangnya ibu dari cucunya ini? Anak bapak yang bernama Sarwenda itu, kerjanya di perusahaan mana? Barangkali saya mengenal orang di sana. Siapa tahu saya bisa membantu. Agar Sarwenda menjadi sadar, menjadi tahu dan mengerti. Kalau punya anak dan orang tua yang harus diperhatikan." Pak Sarmin pun menjawabnya, "Oh itu anak muda. Putri saya itu kerja di perusahaan yang besar. Gedungnya yang paling tinggi. Saya lupa namanya, tapi tempatnya itu ada di Jalan Karyangan. Tepatnya, yang di tengah-tengah." Kenshin pun menyahutnya, "Oh itu perusahaan yang ada warna bendera kuning dan hijaunya ya Pak Sarmin?" Pak Sarmin langsung membalasnya, "Iya nak, benar itu. Sarwenda kerja di sana." Kenshin pun bicara, "Ya sudah Pak Sarmin, saya besok akan ke sana. Mencari tahu tentang anak bapak itu. Tapi sekarang Pak Sarmin dan Ibu Marti, ayo masuk ke restoran. Kita makan bersama." Pak Sarmin dan istrinya diajak Kenshin berjalan dengan baju biasa. Penampilan Pak Sarmin dan istrinya yang terlihat orang tak punya pakaian yang kusut dan muka yang tak ceria. Kenshin pun juga sama, berkaus biasa, memakai sandal pula. Kenshin menggendong anak kecil juga, yang tak lain cucunya Pak Sarmin. Sampai kemudian Kenshin tiba di pintu tempat masuknya. Pintu masuk restoran itu. 2 orang security melihatnya, melihat Kenshin dan Pak Sarmin serta istrinya. Mereka pun bersiap akan bertanya. Sedang Rena Niken dan teman-temannya masih ada di dalam. Akankah Kenshin dilihat oleh Rena? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya